Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Imam Fadila dari kelas 603, ingin mempresentasikan tentang krisis ekonomi. Baik, di sini kita akan membuka materi dengan memahami krisis ekonomi. Krisis ekonomi adalah kondisi penurunan aktivitas ekonomi yang drastis dan berkepanjangan, ditandai dengan produksi nasional menurun, pengangguran meningkat, inflasi tak terkendali, dan juga ada nilai tukar mata uang yang melemah. Selanjutnya di sini ada definisi krisis ekonomi. Menurut Paul Krugman 2009, situasi ketika mekanisme pasar tidak mampu berfungsi dengan baik akibat ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya yang kedua ada dari Sadona Sukirno tahun 2011. Masa di mana kegiatan ekonomi mengalami kemunduran tajam, ditandai dengan menurunnya pendapatan, berkurangnya investasi, dan melemahnya daya beli. Baik, berikutnya ada karakteristik utama krisis ekonomi. Yang pertama ada PDB menurun tajam, penurunan signifikan pada produk domestik bruto. Yang kedua ada inflasi tinggi, fluktuasi harga barang dan jasa yang tak terkendali. Yang ketiga ada nilai mata uang melemah, daya beli mata uang yang domestik menurun drastis. Yang keempat ada beban utang meningkat. Yang kelima ada kepercayaan menurun. Masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem keuangan. Selanjutnya ada faktor penyebab krisis ekonomi. Faktor internalnya itu yang pertama ada kebijakan fiskal atau moneter tidak efisien. Yang kedua ketergantungan utang luar negeri. Yang ketiga lemahnya sektor perbankan. Yang keempat produk korupsi dan birokrasi tidak efisien. Yang terakhir ada produktivitas tenaga kerja rendah. Berikutnya faktor eksternal. Yang pertama gejolak harga komoditas global. Yang kedua fluktuasi nilai tukar asing. Yang ketiga kenaikan suku bunga global. Yang keempat ketidakstabilan ekonomi mitra dagang. Yang terakhir ada krisis keuangan global. Berikut ada dampak krisis ekonomi di Indonesia. Di sini ada 4 dampak. Yang pertama dari sektor industri dan perdagangan, yang kedua sektor pemerintahan, yang ketiga sektor perbankan dan keuangan, dan yang terakhir ada sektor sosial dan pendidikan. Sektor industri dan perdagangan yaitu dari PHK massal, penurunan ekspor impor, daya saing melemah. Dari sektor pemerintahan, pendapatan negara menurun, tekanan anggaran dan ruang fiskal sempit. Dari sektor perbankan, kredit macet, penarikan dana besar, ketidakstabilan sistem. Dari sektor sosial, angka putus sekolah meningkat, gizi dan kesehatan menurun. Selanjutnya ada upaya pemerintahan menanggulangi krisis. Yang pertama ada kebijakan fiskal, pengendalian defisit, stimulasi ekonomi. Yang kedua ada kebijakan moneter, stabilitas nilai tukar, kendali inflasi. Yang ketiga ada reformasi struktural dan melakukan perbaikan iklim investasi, penyuatan UMKM. Selanjutnya ada strategi ketahanan ekonomi Indonesia. Yang pertama ada stabilitas makro, jaga inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan defisit fiskal. Yang kedua ada sistem keuangan kuat, penguatan bank, pasar modal, dan asuransi agar tahan guncangan. Yang ketiga ada ekonomi real tangguh, diversifikasi produk. Keempat ada kapasitas sosial. Yang kelima ada tata kelola baik. Dan yang terakhir ada data akurat, koordinasi kebijakan anti korupsi. Selanjutnya ada langkah kebijakan dan aksi. Yang pertama ada kebijakan makro, jaga behavior fiskal, manajemen utang beradaan, kebijakan moneter antisipatif. Yang kedua ada stabilitas keuangan, pengawasan ketat, stress, likuiditas darurat, akses keuangan inklusif. Yang ketiga ada diversifikasi ekonomi, promosi nilai tambah komoditif, insentif investasi, pengembangan klaster industri. Yang keempat ada penguatan UMKM, akses modal, pelatihan digitalisasi, skema asuransi atau garansi kredit. Selanjutnya ada prioritas waktu dan indikator keberhasilan. Yang pertama ada prioritas waktu.
Jangka pendek 0-2 tahun jaga likuiditas. Yang kedua ada jangka menengah 2-5 tahun reformasi struktural. Yang ketiga ada jangka panjang 5 sampai beberapa tahun ke depan transformasi ekonomi. Indikator keberhasilan yang pertama ada PDB stabil, yang kedua penggunaan turun, inflasi terjaga, yang ketiga ada rasio utang terkendali NPL rendah, kemiskinan menurun, yang terakhir ada skor indeks governance membaik. Kesimpulan dan saran, krisis ekonomi adalah fenomena kompleks dengan dampak luas. Indonesia telah menunjukkan kemampuan bangkit melalui kebijakan ekonomi yang kuat dan reformasi. Untuk mencegah krisis di masa depan diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pemerintah perkuat kebijakan stabilitas tata kelola fiskal, dukung industri dalam negeri UMKM, pelaku usaha, tanggapan daya asing, inovasi, teknologi digital, perluas pasar, masyarakat, literasi keuangan, kelola keuangan bijak, dukung produk lokal.